Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Syekh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمكم الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ذم الحسد. Ay hadza babu bayani dhammul hasad. Bab ini menjelaskan tentang tercelanya hasud, dengki. Ini sudah ranahnya hati. Memang ibadah badan dengan ibadah hati itu hebatnya lebih hebat ibadah hati. Okay. Yang disentrong oleh Allah itu hati. Jadi yang dipantau terus itu mainannya hati, Pak. Mainannya hati. Makanya kalau ibadah tidak disertai dengan hati yang bersih, bisa jadi habis ibadahnya. Habis ibadahnya. Makanya memang hati itu luar biasa. Innallaha la yanduru ila ajsamikum wa la yanduru ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Allah enggak melihat jasad. Allah enggak melihat rupa. Allah enggak melihat bentuk dohir. Tapi yang Allah pantau, yang Allah radar itu adalah hatinya. Hati, ini main hati. Jadi hasud itu adalah hati. Hasud itu adalah hati. Ngapunten, mohon maaf, jenengan sholat saja, ya sholat tarawih, sholat tarawih. Jenengan ada di tengah-tengah, terus jenengan mengatakan dalam hati, saya itu lebih baik daripada yang ngimami. Yang ngimami itu ilmunya dikit, saya ilmunya besar. Itu habis, Pak. Tidak usah menunggu selesainya sholat, tetapi ketika itu pun habis sholatnya. Habis sholatnya. Makanya banyak orang yang terjebak. Kita tidak bisa menilai orang itu secara dohir, tetapi harus menilai secara batin. Dan ini tidak bisa. Tidak bisa orang menilai secara batin. Yang tahu dan yang bisa menilai secara batin itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kesempatan yang mulia ini kita itu melatih batin. Di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Maqasidin itu dijelaskan bahwa puasa itu sir wa amalul batin. Jadi rahasia dan amal batin. Jadi jangan kalau pingin batinnya itu terang, firasatnya tajam, itu pakai puasa. Oleh karena itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa ahlul kitab itu orang non muslim, kenapa ahlul kitab itu firasatnya tajam? Bahkan Rasulullah ketika pergi ke Syam dalam rangka berdagang dengan pamannya Abu Thalib, itu orang ahli kitab, pendetanya itu sudah punya firasat tajam bahwa setiap ada kabilah dari Mekah itu mesti nanti salah satunya adalah Rasulullah. Dan ternyata betul,
Rasulullah tapi tidak ikut makan. Jadi setiap kabilah itu dikasih jamuan yang lengkap. Diperhatikan sama pendeta ini. Kok tidak ada orang yang mirip kayak Rasulullah? Artinya mirip kenabian. Akhirnya pendeta itu bilang, apakah semua yang ikut kabilah ini ikut makan? Jawabannya, iya sudah ikut semuanya. Tapi perasaan saya ini Pak, firasat saya mengatakan bahwa masih ada yang tidak atau yang belum makan. Oh ada, tapi itu anak saya. Abu Thalib mengatakan, itu anak saya. Loh, anak saya? Karena kenabian menurut beliau itu adalah orang yang tidak punya bapak, orang yang tidak punya ibu. Ini kok anaknya? Coba suruh masuk, dikasih makan. Dilihat, wah ini ketajamannya firasatnya orang non muslim itu ketika membaca, wah ini nabi. Ketika ditanya, kamu punya bapak? Enggak punya. Kamu punya ibu? Enggak punya. Terus dipegang pundaknya sebelah kanan ya, dilihatin, boleh enggak ngelihat di pundaknya sebelah kanan? Oh boleh, silakan. Ternyata betul, ini adalah Rasulullah. Makanya terus suruh memerintahkan pendeta itu, Pak, jangan dibawa ke Sam atau selanjutnya, balik aja ke Mekah. Karena ini bahaya ini orang dicari orang Yahudi mau membunuh juga gitu. Itu firasat. Jenengan kalau ingin tajam firasatnya ndak perlu ilmu loh ya Pak ya. Ilmu ya. Firasat. Jadi Allah itu mau nyintrong ke hati kita, itu pakai firasat pakai sarana puasa. Jadi siapapun yang berpuasa, entah itu orang alim, entah itu orang muslim, entah itu orang kafir, siapapun kalau dia berpuasa, maka dia punya ketajaman firasat. Gitu ya. Iya, karena puasa itu dalilnya? Dalilnya ini, Pak. Hadis qudsi. As-saumu li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan pahalanya. Berarti orang yang berpuasa itu ranahnya Allah. Tidak bisa dikotak-katik. Ranahnya Allah sudah. Tidak bisa sudah. Jadi Allah mau ngasih apapun ya kepada orang berpuasa. Makanya kalau memang menjadi hebat, ya berpuasa. Nabi Yunus itu berpuasa 40 hari di perut ikan. Rasulullah SAW itu di gua Hira itu bertahanus, berkhalwat itu selama 40 hari. Gitu ya. Kalau Nabi Adam itu tidak makan, tidak minum, Mbak, 40 hari karena melakukan dosa itu. 40 hari tidak makan, tidak minum. Apa kuat? Oh, badannya Nabi Adam itu Pak, masih cetakan surga, bukan cetakan dunia. Jadi kuat. Cetakan surga dengan cetakan dunia beda. Lah kita itu cetakan dunia. Jenengan mau ikut Nabi Adam puasa 40 hari? Jangan, Pak. Nanti habis nanti. Ya. Jangankan 40 hari. Sehari semalam aja sudah lunglai. Lemes loyo gitu kan. Lemes loyo. Ini ranahnya hati. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan begini, Pak. Ini. Al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun naril hatab. Kama ta'kulun narul hatab. Hasud itu, dengki itu akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hasud, dengki. Ngeri dengki ya. Ternyata mohon maaf, Bapak Ibu yang saya hormati, kemaksiatan di langit yang pertama kali dan kemaksiatan di bumi yang pertama kali itu adalah hasud, dengki, Pak. Kemaksiatan yang pertama kali, dosa yang pertama kali di langit dan dosa yang pertama kali di bumi itu adalah hasud. Apa yang di langit? Iblis.
Hasud, dengki sama Nabi Adam. Karena disuruh hormat kepada Nabi Adam, suruh sujud kepada Nabi Adam. Tidak mau iblis. Kenapa? Hasud. Masa saya dari api disuruh nyembah sama tanah, disuruh sujud ke tanah? Tidak mau. Itu kemaksiatan yang di langit. Kemaksiatan yang di bumi itu ketika Qabil membunuh Habil. Kenapa, Pak? Gara-gara hasud, Pak. Hasud ini apa? SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Makanya Qabil itu nggak mau, Pak, dinikahin sama apa? Sama ya, karena Nabi Adam, Ibu Hawa itu kan sekali melahirkan dua, Pak. Kembar cowok, cewek. Nah ini tidak mau ini kembarannya Qabil itu dinikahi dengan silang. Saya nggak mau dengan silang, wong yang sesaudaraan saya kan cantik. Nggak mau saya. Ini kan silang, Pak. Jadi Habil itu menikahi yang lahir sama Qabil, yang Qabil menikahi yang sama Habil. Itu nggak mau. Wah, ini perempuan yang lebih cantik punyanya saya kok. Ah, nggak mau saya. Berani nyawa, Pak. Wah. Jadi rebutan cewek itu sudah lumrah. Wah, lumrah. Dari zaman dulu, Pak, rebutan cewek. Ya, rebutan perempuan, dan itu sudah dicontohkan. Qabil, hati-hati. Apalagi, Pak, yang ranahnya hati. Hasud ya dengki ya. Diam-diam dengki. Oh, diam-diam aja dengki, Pak. Apalagi sombong, Pak, angkuh. Sombong. Kalau di hati sudah sombong, itu sudah tidak nyaman gitu. Artinya ibadah itu percuma. Jenengan ibadah sampai apa? Jidatnya hitam, terus kakinya bengkak. Itu kalau terus punya sifat angkuh, dengki, iri, habis. Mending yang biasa-biasa aja. Biasa-biasa. Makanya hati-hati. Ini orang dengki ini, orang yang punya penyakit hati itu biasanya orang itu berlebih. Lebih ilmunya, lebih hartanya, lebih ilmunya. Ini hati-hati. Orang lebih ilmunya ketika sholat, di samping saya kok anak-anak, gitu kan? Di depan lagi, aduh. Yang lebih ilmunya atau yang lebih hartanya, aduh, ini lagi sudah bau apek. Loh, jangan. Jenengan walaupun sunnahnya pakai harum-haruman, pakai wangi-wangian, kan sunnah itu. Terus jenengan kok ditempelin oleh orang yang baunya apek karena habis bekerja, Pak. Jangan terus jenengan, saya sudah pakai minyak wangi ini kok baunya enggak enak. Jangan, Pak. Jangan. Jenengan rasakan aja, dengan nikmati itu baunya apa? Kolaborasi ya, campuran antara minyak wanginya jenengan sama keringetnya orang, kolaborasi. Wah, nikmati aja, Pak. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Sedikit seperti itu aja sudah luar biasa. Tapi angel, Pak. Angel. Harus punya lapang dada, salamatus sodr. Harus punya apa? Dadanya itu luas, Pak. Dadanya luas. Kalau sudah dadanya luas, hatinya lapang, itu kalau umpamanya menemukan orang yang semacam itu, slow aja, santai. Ya alhamdulillah. Ya dikasih orang yang apa dekat enggak beres, alhamdulillah. Jadi munculnya alhamdulillah. Itu hasud. Oleh karena itu Rasulullah juga menyatakan di dalam sebuah hadis, la tahasadu, jangan hasud, wala taqata'u, jangan memutuskan hubungan silaturahmi. Ini larangan dari Rasulullah. Yang pertama jangan hasud, yang kedua jangan
memutuskan tali silaturahmi, wala tabaghadu, jangan saling membenci. Oh, ini mainannya hati semua loh, Pak. Mainannya hati. Yang keempat, wala tadabaru, dan jangan ini ungkur-ungkuran. Apa ungkur-ungkuran? Ungkur-ungkuran itu seteru, Pak. Enggak nyopo. Sudah di depan enggak nyapa dia, Pak. Enggak nyapa. Padahal haknya orang Islam sama Islam yang lain itu kan assalamualaikum, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Enggak ini, Pak, sudah ketemu dek seret. Ya. Seret. Ini jenengan itu kalau sudah begini dek terus begini, ini maunya apa, Pak? Kan gitu. Artinya lah, terus apakah ini akan dibawa mati? Iya, penyakit hati itu akan dibawa mati. Penyakit badan berhenti di kuburan, berhenti ketika jenengan mati, tapi penyakit hati itu langsung naik terus menyertai jenengan. Jenengan sekarang punya kolesterol, ketika mati sudah selesai, Pak, kolesterolnya. Tidak lagi di kuburan apa nanti ngecek tensi lagi sama apa? Sama malaikat mungkar nakir. Oh, enggak, sudah. Ketemu mungkar nakir nanti langsung stroke, mati lagi. Enggak, Pak. Enggak. Penyakit badan itu selesai ketika dicabut nyawanya. Tapi penyakit hati itu dibawa sampai menghadap kepada Allah. Ya, makanya kalau bisa jangan dipelihara ini, Pak. Gimana Ustaz? Ini nggak bisa ini. Wah, kalau sudah hati ini menyucikan hati banyak. Mau caranya yang mana? Para imam itu beda-beda menyucikan hati, Pak. Beda-beda. Ya. Kalau membersihkan hati zikir itu. Kalau menyucikan hati beda-beda. Makanya Rasulullah ketika Isra Mi'raj yang dicuci adalah hatinya. Rahmat ya. Alhamdulillah. Wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana kama amarakumullah wa kunu, dan jadilah diri kalian ibadallah, hamba Allah, ikhwanan, yang bersaudara, kama amarakumullah, seperti Allah memerintahkan kita. Jadi kita itu ya bersaudara, Pak. Walaupun umpamanya beda pulau, beda ras, beda suku, kalau itu muslim maka dia bersaudara. Jangan pernah terus ini bukan kelompok saya. Ini sudah mulai zaman sekarang ini ada, Pak. Ini bukan kelompok saya, ini bukan golongan saya enggak mau. Jangan, Pak. Kalau orang masih seperti itu berarti ilmunya masih dangkal. Kalau jenengan masih melihat kelompoknya siapa ini? Oh, ini yang jenggot ini. Wah, enggak mau saya karena enggak punya jenggot umpamanya. Yang enggak punya jenggot, ini jenggotan ini, saya enggak mau. Wah, apa lagi, Pak? Apa lagi? Ini apa? Pakai jubah ini. Saya enggak pakai jubah, enggak mau saya. Ini yang apa? Yang cingkrang, saya enggak mau. Saya maunya yang biasa-biasa umpamanya. Jangan, Pak. Jenengan melihat itu secara dohir, Pak. Secara dohir, tapi batinnya enggak pernah. Enggak pernah. Makanya lebih baik batinnya aja yang, saya sudah sama saudara, iya, gitu ya. Siapa saja akan saya hubungan baik dengannya. Wa an Abi Syirin rahimahullah ta'ala, ma hasantu ahadan ala syai'in min amri dunya li'annahu in kana min ahli jannah fa kaifa ahsaduhu ala amri dunya wa hiya haqiratun fil jannah. Katanya Abu Syirin, saya ndak pernah hasut sama seseorang, ndak pernah dengki sama seseorang.
Mau dia kaya, mau dia ganteng, mau dia pinter, ndak katanya. Kenapa kok ndak pernah hasut sama orang? Iya, kalau dia ahli surga, kalau dia orang soleh, kalau dia orang soleh, dia punya rumah, dia punya mobil, apa yang mau saya hasut, apa yang mau saya iriin? Wong toh juga ketika masuk surga itu tidak lebih hina daripada surga, artinya lebih hina daripada surga. Ngapain saya menghasuti diri saya dengan sesuatu yang hina, gitu kan? Rumah kan ya jelas Pak, rumah di surga dengan rumah di dunia beda. Ini lagi Pak, menghancurkan amalan dunia itu pakai hati. Contoh begini, biasanya orang yang bangun masjid, bangun masjid itu kan biasa Pak. Ini masjid kalau ndak karena saya ndak jadi ini, gitu kan? Dia sudah nyumbang 100 juta, dibangunkan oleh Allah di surga istana Pak. Sudah jadi istananya di surga. Karena gara-gara omongannya seperti ini, sombong ini ya. Karena ada omongan, kalau masjid ini tidak karena saya, maka tidak jadi. Itu langsung Pak, ketika bersamaan omongan itu, bangunan yang di surga itu sudah langsung roboh. Sudah tidak bisa lagi. Ini hati-hati ini. Jenengan sudah ikhlas, tapi karena diketahui oleh anaknya, bapak saya nyumbang di Masjid Al-Muhajirin itu 150 juta. Sudah, tidak ada yang tahu, cuma anaknya sama istrinya yang tahu. Bapaknya meninggal, anaknya cerita, kalau masjid ini tidak karena bapak saya, tidak jadi. Wah, ini Pak, kasihan orang tuanya, kasihan bapaknya. Wa in kana min ahlil nar fa kaifa asadu. Kalau dia ahli neraka, maka ngapain saya iri sama orang yang ahli neraka? Karena semuanya itu sak rumahnya, sak mobilnya juga masuk ke neraka. Jadi hasud, dengki, iri sama ketika Rasulullah dan para sahabat kumpul jadi satu, itu Rasulullah mengatakan begini, para sahabat, sebentar lagi ada orang yang akan masuk, yaitu orang yang ahli surga. Jadi sudah menjadi penduduk surga. Ketika dilihat orangnya, ini orangnya biasa aja. Tapi para sahabat tidak menghiraukan karena pertama kali, mungkin orang lain. Ternyata besok harinya ketika orang ini masuk, Rasulullah menyatakan, wahai para sahabat, setelah ini akan ada ahli surga yang masuk ke sini. Ketika masuk, ternyata orang ini yang kemarin. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan, kok sama-sama semuanya orang ini? Apa rahasianya orang ini? Ternyata setelah diselidiki orang ini, ternyata sama sekali tidak ada hasud di dalam dirinya. Saya nggak pernah hasud sama orang Islam, sama orang Islam. Makanya penghancur di dalam sebuah kitab, penghancur, dan orang kalau sudah punya ini, maka dia hati-hati, kehancuran akan menghampirinya. Apa itu? Yang pertama, punya prasangka buruk. Ini hancur. Buruk, prasangka buruk ya. Dikit-dikit prasangka buruk dah. Apalagi puasa. Orang tidur di tiduran. Coba saya ini lihat, enggak tidur. Ngapunten, sekarang itu ibadah yang paling hebat itu salah satunya tidur loh. Tapi kalau diniatin ya Allah, saya mau tidur supaya tidak melihat maksiat. Jenengan itu keluar saja Pak dari rumah, itu maksiat banyak Pak. Maksiat banyak. Kalau di masjid ada maksiatnya. Kalau megang HP ya ada. Maksiatnya kan di HP berarti kan.
Kalau tidak megang HP berarti maksiatnya masih aman. Kalau sudah keluar Pak, apalagi di Bali. Kalau sudah keluar ke pasar aja. Set, wah itu cewek yang rokmini dan lain sebagainya sudah. Itu mata ndak bisa. Mending kita itu koyok, ya di akhir zaman ini kayaknya harus di rumah aja. Tapi kalau di omah ya gak penak, ngono kan, mangan opo. Makanya kalau tidur, ya Allah saya niat tidur untuk menghindari dari maksiat. Enak ya. Turu jenengan. Tidurnya jenengan selama tidur itu sudah dianggap ibadah oleh Allah karena niatnya adalah menghindari dari maksiat. Maksiat. Yeah. Yang terakhir, al-hasid la yanalu minal majalis illa muzammatan wa zillatan. Orang yang dengki itu tidak akan, kalau di dalam majlis itu tidak akan memperoleh kecuali tercela dan hina kalau di dalam majlis. Kalau malaikat wala yanalu minal malaikah, dan tidak akan memperoleh dari malaikat kecuali laknatan wa baghdan, yaitu laknat dan benci atau apa ya, kebencian. Wala yanalu minal halqi, dan tidak akan memperoleh dari makhluk kecuali jaz'an wa ghamman, yaitu kecuali susah aja, ngersulo susah. Orang yang hasud itu banyak susahnya, ngersulo. Dan yang terakhir, ketika di akhirat illa qadihatan wa nakalan, yaitu siksa, malu dan siksa, gitu ya. Itu terkait hasud. Mungkin itu. Baik, demikian tadi pemaparan materi kitab Mu'idul Mukminin masalah hasad atau hasud. Monggo bagi Bapak yang ada pertanyaan kami persilahkan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Yusuf yang saya hormati, tadi topiknya menarik ya, mengenai penyakit hati, dan itu sangat mungkin berbahaya bagi dunia maupun di akhirat ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya dan ke apa namanya, keingintahuan saya, hati, kolbu, manusia kan terdiri dari dua, dohir dan lahir ya. Lahir kita tahu hati ya sebenarnya ya, hati sebenarnya ada jantung, ada sebagainya. Nah, yang dimaksud tadi hati adalah kolbu. Kolbu itu bagian dari mana? Roh apa dari jasad kita, dohir kita itu. Terus yang kedua, sesungguhnya Allah Maha tahu pada saat kita waktu dilahirkan, kita kan ditiupkan ruh itu, dan mungkin Allah juga tahu nih karakter orang ini kemana nih. Kita nggak lihat Nabi karena Nabi sudah dicuci kolbunya bakali, dan itu timbulnya dari mana sih penyakit hati atau kolbu itu bisa muncul gitu ya. Dan itu kan bukan saja merusak keimanan kita, tapi juga merusak lahir kita, karena kita jadi susah gitu kan mikirin orang lain terus ini. Bisa iri, bisa dengki, bisa sombong dan sebagainya itu. Nah, sebenarnya pasti ada sebab, ada akibat, pasti ada sebab. Apa sih sebenarnya sumber itu, penyebab dari penyakit hati itu? Kalau obatnya pasti kita tahu ya tombol hati tadi itu, tapi sumbernya, asal mualanya sehingga manusia itu bisa
terjadi penyakit hati itu, ya saya nggak tahu ini rahasia pencipta ya, sang pencipta. Karena waktu penciptaan pengusiran Adam itu kan dikutuk ya, kalau iblis dilaknat. Ya, kalau iblis setan dilaknat, nggak bisa diampuni. Kalian dikutuk, kalau dikutuk biasanya kalau cerita bisa kembali lagi gitu kan. Dikutuk jadi apa, kembali lagi ke semula. Nanti anak keturunan kamu akan saling bermusuhan, kecuali kalau dia beriman. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ke arah tasawuf ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada diri manusia itu ada kolbun, ada dohir, ada batin. Wah, ini saya menjelaskan sepengetahuan saya dulu, karena ranahnya ini luas ini. Ketika kita berbicara ruh, kulir ruhu min amri rabbi. Ruh itu urusannya Allah. Ya, tidak ada yang tahu. Jadi di dohir itu ada kolbun, di batin ada kolbun, gitu ya. Kalau di dohir itu lebih kepada jantung, Pak. Jantung. Kenapa kok jantung ini punya peran penting? Karena akan memompa darah. Ternyata darah itu kan bisa mempengaruhi seluruh badan, kan begitu? Makanya di jantung. Jadi dohir itu adalah di jantung. Jadi kolbun bimakna. Jadi saya melihat kolbun itu ada yang bimakna hati, ada yang bimakna jantung. Saya ambil bahwa ini adalah bimakna jantung. Makanya ketika ada orang yang memakan barang haram, maka jantungnya akan memompa darah yang haram. Efeknya semua anggota badan akan seneng sama yang haram. Gitu Pak. Itu yang dohir. Itu yang dohir. Gitu ya. Yang dohir. Makanya jantung memompa ke mata. Mata seneng sama yang haram. Mompa ke tangan seneng yang haram, gitu ya. Itu jantung. Kalau yang batin, nah ini yang batin ini yang biasa dialog sama diri kita, Pak. Ya, kita kan nggak suka, tapi di dalam hati kan ngomong sendiri kan. Oh ini begini, ini begini. Ah ini, gitu ya. Ini biasanya ya gandengannya ruh. Kalau diri manusia itu banyak unsurnya, banyak unsurnya. Ada unsur apa? Ada unsur nafsu, ada unsur akal atau ada unsur hati. Kalau nafsu itu condongnya ke jelek, kalau hati ini condongnya ke baik, ke baik. Makanya manusia itu kalau dia tidak disetir dan tidak dapat rahmatnya Allah, maka akan menjurus kepada yang jelek. Inna nafsa la'amaratum bisu, gitu ya, bisu. Makanya ketika ditanya, kenapa apa gejalanya orang itu kok bisa sampai iya, karena ada nafsu di dalamnya. Karena nafsunya yang berperan daripada hatinya. Kalau ditanya apa intinya, semuanya kok sampai punya penyakit hati, gitu ya. Karena tarkud dunia, senang sama dunia, itu adalah kullu khoti'ati. Jadi ra'su kulli khoti'ati hubbud dunia. Cinta dunia itu adalah pangkal dari semua kesalahan seseorang. Jenengan senang sama istrinya, jenengan senang sama anak, berlebihan, jenengan senang sama harta. Ini sudah mulai dah, Pak. Ya, tarkud hubbud dunia. Hubbud dunia itu memang menjadi pokok dari semua kesalahan seseorang. Termasuk kehormatan. Iblis itu kan kehormatan. Saya diciptakan dari apa? Dari api dia. Itu sudah kehormatan. Qabil dan Habil itu karena kecantikan.
Semua manusia akan tergelincir ketika dia hubbud dunia. Makanya untuk menghadapi dunia ya biasa aja. Kalau sudah tamak, selesai sudah. Semuanya akan muncul itu. Hasud muncul, sombong muncul, semuanya muncul. Karena Rasulullah sudah bersabda, ra'su kulli khati'ati. Jadi hubbud dunia ra'su kulli kullu khati'ati. Jadi cinta dunia itu pangkal dari semua kesalahan seseorang. Begitu ya. Di surga Nabi Adam salah? Ya, karena digoda oleh setan. Tetapi kebanyakan dunia semuanya itu intinya dunia gitu ya. Ketika di dunia ya Qabil dan Habil itu. Itu terkait dengan hati. Makanya ada hati batin, ada hati zahir. Hati batin ini ya ini dah. Ibadahnya ini yang dipantau terus ini, Pak. Yang dipantau terus itu hati batin. Kalau hati jantung itu ya sudah, kalau umpamanya makannya macam-macam bisa mandek dia, Pak. Ya, jantung itu tidak bisa memompa ketika apa, Pak? Ketika ada darah yang tersumbat, tidak bisa memompa. Akhirnya langsung blek, mati, darahnya kemana-mana, bisa keluar ke mata, bisa keluar ke telinga dan lain sebagainya, gitu ya. Itu jantung. Jadi makanya, kalau begitu berarti jantung juga, iya berpengaruh. Termasuk doa tidak dikabulkan oleh Allah. Salah satunya adalah ada makanan haram yang ada dalam tubuh kita, gitu ya. Mungkin itu. Nggih. Betul. Iya. Jadi jasad dan batin batin dan zahir dan batin ini berhubungan. Zahir dan batin ini berhubungan. Tetapi kalau jenengan mengasah batinnya, maka jenengan akan cepat. Kalau umpamanya gerak dohirnya saja yang yang dipelihara, itu nafsunya, Pak, yang kuat. Coba jenengan makan, habis makan istirahat sama olahraga, wah itu nafsunya kuat, Coba jenengan puasa, yang kuat apanya? Batinnya, dohirnya lemes, Pak. Orang puasa itu mana ada. Makanya ketika umpamanya jenengan diajak tarung, Pak, sama orang, diajak berkelahi, kalau jenengan puasa bilang, Pak, ana soim, saya berpuasa. Nanti aja kalau sudah tidak berpuasa. Kapan tidak berpuasanya? Entar 30 hari lagi. Wah, sudah habis sudah, Pak, hilang. Lah, boleh, Pak, jenengan mengatakan saya berpuasa, tapi cuma satu itu. Jenengan boleh mengatakan saya berpuasa itu kalau diajak berkelahi. Tapi kalau tidak diajak berkelahi, jangan ngomong saya puasa, dikit-dikit kemana, Pak, saya puasa, Pak. Ya enggak lah, ini bahaya, ini kok semuanya disamaratakan gitu ya. Mungkin nggih. Iya. Iya. Siapapun orangnya yang berpuasa dengan sungguh, mencari ilmu. Orang berpuasa satu hari itu dia dapat ilmuannya. Oh, dapat. Nggih. Iya. Benar. Nggih. Iya. Jadi memang yang kejawen, terus yang itu kalau mau puasa, sakti sungguhan, Pak. Iya, sakti sungguhan, bisa terbang sungguhan.
Karena rahmatnya Allah itu, kasih sayangnya Allah itu kalau di dunia itu dikasihkan semua Pak, mau muslim mau non muslim, kalau dia bersungguh-sungguh Allah kasih kok, Allah kasih. Nah, tapi kalau di akhirat sudah tidak bisa itu, tidak bisa. Makanya jangan heran kalau umpamanya ada pawang hujan gitu kan, wah seret gitu kan. Iya, itu ya memang dia konsentrasinya di situ dan dia sungguhan. Allah ngasih itu Pak, Allah ngasih. Allah itu tidak pelit. Kalau kita kan, oh siapa lo? Oh ini tidak muslim itu. Tidak, Allah bukan seperti itu. Jadi semuanya akan dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bangunlah badannya, bangunlah jiwanya dan bangunlah badannya. Itu luar biasa itu. Makanya banyak lagu-lagu yang menyentuh itu dulu Pak. Ya karena sebelum dia menciptakan sebuah lagu, dia tirakat dulu, dia konsentrasi betul, makanya jadi betul. Sekarang Pak, sambil ngopi, sambil apa itu buat lagu, ya sudah berlalu aja, cuma seneng aja gitu, gitu. Sampun. Satu lagi, Mas Sampun, Sampun guys, soalnya mau kerja juga. Oh. Oh iya, hari aktif ini, hari Rebo. Okay. Demikian para Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan di Ramadan ini kita dipertajam oleh Allah batinnya. Amin. Ya batinnya. Karena puasa itu memang membentuk orang. Kita itu punya mutiara Pak. Cuma mutiara ini mau diasah apa enggak? Nah, Allah itu mau mengeluarkan mutiara yang ada dalam diri manusia dengan cara berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita bisa memberikan cahaya atau memunculkan cahaya dalam batin kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana warhamna wa liwalidina wa limashayikhina wa liustadina wa limuallimina wa liikhwanina fillah wa jami'il mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بحق الفاتحة المعظمة يا دافع البلاء ويا قاضي الحاجات اقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة وادفعنا وعن أهل بيوتنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا كل غم وهم وشر الظالمين واسد وغاسب وسائر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم جملنا بالعافية والسلام وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد سبحانه وتعالى وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.